Inilah skill-skill penting untuk menyelesaikan soal figural. Hari ini kita akan mempelajari soal figural, oke, gambar-gambar ya, yang dimana ini jadi soal yang selalu ada di TIU ya, walaupun bentuk figuralnya paling nggak jelas deh menurut aku ya, figuralnya. Mau udah pakai mata elang, mata apa, ada yang nggak ngerti harus dijawab pakai apa. Kemudian verbal berkaitan dengan kosakata teman-teman, kosakata teman-teman. Nanti ada analogi kata, ada juga antonim, sinonim ya. Dan ini selalu ada di TIU. Berapa proporsi soalnya? Bisa jadi 3 sampai 4 nomor figural. Aku kemarin dapat 7, sekitar 7. 7 nomor. Bayangin aja 7 sama 3 aja udah 10 ya. 10 kalau benar semua 50. Analitis ini kalau teman-teman pernah mengerjakan soal ya di TO pasti ada ya, tentang si A duduk dengan B bersebelahan, kemudian B berseberangan dengan C duduk dua di antara D dan E kayak gitu. Inilah analitis ya, berkaitan dengan soal cerita yang teman-teman menganalisis kesimpulannya apa. Selanjutnya ada juga silogisme, dulu mungkin sudah pernah belajar di SMA, aku juga lupa, nggak tahu sih lebih tepatnya. Apakah masih masuk di kurikulum teman-teman yang baru lulus SMA terkait silogisme ya? Jika P maka Q, jika Q maka R, kesimpulannya apa ya? Itu nanti kita pelajari. Kemudian apakah semua ini ada di soal TIU? Ada ya. Sesuai dengan kisi-kisinya, teman-teman. Ini ada, ya. Proporsinya berapa? Mungkin kalau silogisme ada 2 atau 3 soal, teman-teman. Yang jelas nggak mungkin satu soal sendirian. Terus analitis, satu soal aja pasti ada, apalagi 2, gitu ya. Dia satu panjang, biasanya ceritanya. Satunya lagi lebih pendek analisisnya. Bisa jadi juga satu soal untuk satu narasi untuk 2 soal bisa jadi juga di analitis. Jadi 2 nomor lah. Ini kalau ditotalin bisa dapat 14 nomor dan kalau benar semua dapat 70 poin, teman-teman. Pikirin poinnya aja. Pikirin poinnya aja kalau benar semua ya. Sama ada tambahan di analitis. Oke, nggak apa-apa ya. Di figural itu ada 3 macam, teman-teman. Ada serial gambar, ada analogi, dan ada ketidaksamaan. Kalau serial biasanya di satu nomor itu, di satu soal nanti disajikan beberapa gambar. Bisa 3 gambar, bisa 4, bisa 5 gambar. Nanti teman-teman menganalisis ya, menentukan seri gambar selanjutnya seperti apa. Kemudian analogi nanti ada 3 gambar ya, kemungkinan 3 atau 2 gambar. Jadi nanti ada gambar di sisi kanan dan gambar di sisi kiri. Analisis apakah gambar yang sisi kiri ini berkaitan, bagaimana kaitannya dengan gambar yang nanti di sisi kanan. Oke, mirip serial, tapi nggak mirip. Nanti kita belajar ya, contoh soalnya. Kemudian ketidaksamaan, ini yang paling mudah menurut siapa ya? Lah, beda-beda ya setiap orang. Oke, ketidaksamaan ini ada mungkin sekitar 5 gambar, karena harus mengisi jawaban A, B, C, D, E ya, jadi 5 gambar. Nanti di antara 5 itu siapa impostornya, siapa yang tidak sama, itulah jawabannya ya. Oke, skill pentingnya apa Kak? Skill pentingnya teman-teman harus bisa pencerminan. Sering-sering bercermin bahwa benda-benda nggak bisa ya. Pencerminan ini berkaitan dengan ya kalau kita ngaca ya, kanan jadi kiri, kiri jadi kanan gitu. Sama di gambar juga kayak gitu. Rotasi berarti perputaran ya, arah bisa jadi searah jarum jam, bisa jadi berlawanan arah jarum jam. Nah, yang paling penting teman-teman tahu sudut ya, kelipatan sudut. Tahu kelipatan sudut 30 berarti 30, 60, 90 gitu. Atau mungkin sudutnya 45, 90, kemudian 135. Teman-teman latihan dan berlatih ya untuk rotasi ini. Karena ada nanti rotasi mungkin dia sudutnya kayak
270 gitu ya. Jadi lebih dari nih kok ditaruh 90 nggak mau, di 180 nggak mau, itu bisa jadi dia 270 ya, lebih dari 180. Kemudian penambahan elemen. Ini banyak di soal-soal ya, penambahan elemen itu misalnya yang tadinya nggak ada lingkaran, tiba-tiba di gambar selanjutnya ada lingkaran. Kemudian kalau pengurangan elemen, misalnya di gambar awalnya ada segitiga, di gambar selanjutnya segitiganya hilang. Kayak gitu. Itu penambahan pengurangan elemen. Inilah skill-skill penting untuk menyelesaikan soal figural. Kenapa ini penting, teman-teman? Figural itu banyak soalnya. Jadi kalau teman-teman nggak memanfaatkan figural ini untuk meraih soal, meraup nilai di TIU, sangat disayangkan karena ini nggak perlu menghitung teman-teman di figural ya. Tapi Kak ini logik jadi kalau logikanya udah nggak jalan hari itu nggak lah. Teman-teman pasti bisa. Dengan apa? Dengan cara berlatih. Oke? Kita memang nggak diajarkan mungkin dulu ya waktu sekolah. Tapi sekolah belajar deh pencerminan sama rotasi ada ya materinya di matematika. Kita lanjut. Nah, ini silakan teman-teman. Coba dijawab. Ini seri selanjutnya yang mana? Ini contoh dari serial gambar. A ya jawabannya dari dua satu dua sorry satu dua inilah kalau orang lompat-lompat pikirannya emang yang dilihat langsung duanya aja satu dua tiga kemudian empat dan seri selanjutnya portnya jadi lima ya. Oke, bisa lah ini semuanya jawab A. Semua bukan karena ikut-ikutan tapi emang ngerti ya. Ada analogi, kalau analogi, nah ini coba ya. Analogi tadi aku bilang ada sisi gambar di kanan, ada sisi gambar di kiri. Apa hubungannya? Coba teman-teman, yang mana pola selanjutnya? Pola. Analogi gambar yang betul. Teman-teman jawab apa? Ada yang E? Oke, aman ya? Bisa ya analogi ya? Bisa Kak, kalau cuman cermin-cermin rotasi gini mah gampang. Nah, kan soalnya nggak kayak gini ya. Ini pemanasan aja teman-teman. Lanjut. Di ketidaksamaan. Kalau di ketidaksamaan silahkan yang mana? Ada panah, ada lingkaran hitam putih, ada panah yang berotasi juga ada berapa elemen? Satu, dua, tiga, empat, lima. Pas CAT gambarnya aneh-aneh ya Kak. Iya, aku juga heran kenapa pas CAT itu gambarnya bisa seaneh itu. Di mana mereka menemukan gambar-gambar aneh itu aku juga nggak ngerti ya. Percayalah Kak, percayalah skill di figural itu cuman yang empat tadi. Figural itu cuman yang empat tadi. Jadi mau digimanain aja. Jadi mau digimanain aja cara menyelesaikannya ya. Cara menyelesaikannya ya. Dan soal figural itu kan termasuk soal yang belakang-belakang ya di TIU. Maksudnya bukan di awal. Jadi kita udah capek ngitung, capek mikirin verbal yang antonim, sinonim mungkin atau analogi kata, kita ketemulah sama si figural sebelum TKP. Jadinya pusing. Jadinya pusing. Oke, ini ya. Dia rotasi. Coba teman-teman ini kursor aku sepertinya kelihatan ya. Yang ini, bagian ini. Bagian ini ya. Rotasinya ke kiri ini ya. Searah jarum jam ya berarti. Ini juga searah jarum jam. Kok ke kiri sih? Ke kanan dong ya. Searah jarum jam, ini searah jarum jam. Ini searah jarum jam. Ini berlawanan. Udah nggak usah pakai babi bu lagi. Udah pasti yang E ini ya teman-teman. Terus kita lihat panahnya. Nggak masalah ya dia. Ini sama nih searah jadi dia ngikutin. Oke. Jadi ini jawabannya yang E ya. Oke. Nah, itulah salah satunya teman-teman. Figural itu kita harus memerhatikan semua elemen yang ada di gambar. Fokus ke panah. Iya, itulah yang dibikin bingung. Kita tuh kayak fokus sama yang gambar besar-besarnya aja. Padahal ada gambar yang kecil, elemen yang kecil, yang mungkin itu kita abaikan dan itu ternyata salah satu kuncinya. Dan di soal figural asli di UCPNS itu bisa jadi karena kita nggak memperhatikan elemen pentingnya di situ yang nggak terlihat itu tadi. Makanya kita ngerasa kesulitan. Oke, kita lanjut ya. Ini figural, okelah aman. Sedangkan untuk verbal ada analogi. Analogi ini hubungan dari dua kata. Kemudian ada antonim. Antonim berarti lawan kata dan ada sinonim persamaan kata. Aku kebetulan mendapatkan semuanya analogi. Ya, aku nggak dapat antonim, aku nggak dapat sinonim.
Atau bisa jadi aku sebenarnya dapat sinonim dalam bentuk analogi ya. Tapi perasaan aku semuanya analogi gitu. Jadi nggak ada cuman kayak rumah titik dua gitu, nggak ada. Tapi rumah titik dua titik titik sama dengan titik titik gitu ya. Ada dua kata yang nanti kita analogikan. Kemudian um, verbal itu salah satu yang paling gampang menurut aku dibanding verbal-verbal tahun sebelumnya yang mungkin kayak sinonim, antonim yang kita kata-katanya tuh asing. Contoh soalnya, ada penjual, pasar, ada mahasiswa, titik-titik. Penjual ada di pasar, mahasiswa ada di kampus ya. Kalau kita ngeblank, oh mahasiswa pasangannya mahasiswi gitu ya. Oke, jadi aman ya teman-teman. Ini berarti tadi analoginya ada tempatnya ya di mana. Penjual di pasar, penjual ada di pasar, mahasiswa ada di kampus. Oke, sedangkan untuk analitis, ini biasanya suatu soal cerita singkat, singkat, katanya sih singkat ya ini. Kemudian melakukan penalaran terhadap setiap pertanyaan yang diberikan berdasarkan informasi cerita. Jadi teman-teman cukup memperhatikan soalnya, mencatat hal-hal penting ya karena banyak biasanya, nggak sesingkat itu. Dan perlu konsentrasi karena narasinya agak panjang kita jadi lupa, jadi gunakan coret-coretan yang diberikan pengawas teman-teman untuk mencatat informasi penting dari soalnya. Kemudian tanda kunci, jadi misalnya pakai nama-nama, silahkan kalau namanya berbeda, abjad awalnya silahkan pakai abjad awalnya aja gitu, daripada nih mau nulis Andi, Budi, panjang gitu. Kemudian permudah dengan membuat ilustrasi dengan gambar atau tabel. Teman-teman yang mungkin visual pasti sangat mudah ya untuk langsung membuat gambar, membuat tabel itu hal yang paling mudah dilakukan untuk mengerjakan soal analitis. Karena dia biasanya menanyakan, menentukan tempat ya, menentukan posisi, kemudian ya kebanyakan posisi ya. Kebetulan aku dapat soal yang kayaknya aku dulu nggak suka. Aku nggak suka itu jadwal hari-hari. Ya, si X ada di hari Senin dan di hari Jumat dan menghindari hari Rabu gitu ya. Udah males banget kayaknya soalnya panjang tapi ternyata mudah cara pengerjaannya kalau kita menggunakan tabel dan gambar. Kemudian ya perbanyak latihan soal udah pasti karena dengan latihan soal teman-teman tuh udah tahu cara menyelesaikan bagaimana cara menyelesaikan banyak macam soal gitu. Jadi ketika ketemu soal yang sama pasti lancar jaya. Yang nggak sama teman-teman juga pasti bisa. Karena kenapa? Aku nggak bilang usaha itu sesuatu yang harus kita lakukan 100% pasti menolong kita, tapi dengan usaha ya kita akan lebih dimudahkan. Terus soalnya ada Hesti, Belly, Pengki, Meli, mahasiswa satu angkatan. Hestinya lulus sebelum Belly, tapi sesudah Pengki. Hesti lulus sebelum Belly, tapi sesudah Pengki. Silahkan, yang mana urutannya? Meli lulus ya sebelum Hesti. Kesimpulannya? Berarti gini ya tadi ya. Hesti sebelum Belly, berarti Hesti lebih kecil dari Belly gitu ya, bahasa matematikanya. Kemudian tapi sesudah Pengki, berarti, sorry. Jadi Pengki ya, Pengki lebih kecil ya. Kemudian berarti yang paling belakang Pengki gitu maksudnya. Kemudian Meli lulus sebelum Hesti. Meli lulus sebelum Hesti ya. Meli lebih kecil dari Hesti ya. Berarti kesimpulannya adalah Meli lulus paling akhir. Oke. Lanjut silogisme. Kalau silogisme penarikan kesimpulan ya dari dua premis atau bisa tiga premis bisa ya di soal macam-macam. Ini kalau dua. Kalau pernyataan P, kemudian ada pernyataan Q, ada pernyataan Q lagi, ada pernyataan R. Berarti yang kita simpulkan adalah P maka R ya. Intinya yang pernyataannya sama itu coret dan pasti bukan itu jawabannya. Itu aja. Karena kita mau cari kesimpulan. Nggak mungkin kesimpulan itu sama dengan premis-premisnya.
Nah, kita mau menyimpulkan gitu kan. Masa sama premisnya buat apa? Ada kesimpulan ya. Jadi yang paling lengkap lah intinya premis ini. Jika P maka Q, kemudian ada pernyataan P lagi, berarti hasilnya adalah Q karena P sama P sama, jadi coret aja. Atau ada P, ada Q, ada negasi Q. Nah, ada yang negasi, berarti kita harus jawab negasi juga ya. Itulah. Kalau gini mah nggak ngerti ya, bingung. PQ, QR, langsung aja ke soalnya. Kita coba ya contoh soalnya. Premisnya satu ya. Jika tanggal merah, maka sekolah tidak masuk. Jika sekolah tidak masuk, maka kami pergi liburan. Ini ada dua yang sama. Sekolah tidak masuk sama ya. Sekolah tidak masuk sama-sama ada dua. Kita PQ, QR. Jadi Q-nya kita coret ya. Maka sekolah tidak masuk ini kita coret aja karena dia sama. Berarti kesimpulannya adalah jika tanggal merah, maka kami pergi liburan. Oke. Tapi di soal silogisme nggak kayak gini, Kak. Silogismenya pakai semua, beberapa, sebagian, tidak ada tidak ada. Itu yang ada di soal TIU ya. Tapi ada kok soal TIU yang dia pakai jika maka. Walaupun mungkin persentasenya sedikit. Aku nggak tahu apakah teman-teman ada yang menemukan soal yang pakai jika maka, tapi kemarin sebenarnya aku banyaknya yang pakai semua sebagian. Nanti kita di beda soal aja ya.